Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Solihah Nurfaida, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Putri Indah Fahra, selaku moderator dan pemateri keempat. Lalu ada Rindam Diningrat sebagai pemateri pertama, ada Putri Dwi Lisnawati sebagai pemateri kedua, dan ada Velia Margareti Vera selaku pemateri ketiga. Kami akan membahas mengenai integrasi karakter literasi. Kita lanjut saja pada pembahasan yang pertama oleh Saudara Rindam. Kepada Rindam saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rindam Diningrat dengan nomor pokok mahasiswa 21506058. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian literasi sains sama prinsip literasi sains. Baik, yang pertama pengertian literasi sains. Secara harfiah, literasi sains terdiri dari kata literatus yang berarti melek, harus, dan sinteia yang berarti memiliki pengetahuan. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Kemudian memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains atau OECD 2016. Kemudian National Science Education atau bisa disebut NSES dalam model literasi sains menyatakan bahwa literasi sains merupakan sekumpulan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan proses sains yang dimiliki seseorang yang mempelajari sains sehingga dapat berpartisipasi untuk kemajuan masyarakat berdasarkan beberapa pendapat. Kemudian disimpulkan bahwa literasi sains adalah kemampuan, kecakapan, kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam menggunakan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dan proses sains untuk mengidentifikasi, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan yang berkenaan dengan alam berdasarkan perubahan melalui aktivitas manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang prinsip dasar literasi sains. Pada prinsip dasar literasi sains mengacu pada model literasi sains Kemendikbud tahun 2017 nomor 5. Prinsip dasar literasi sains untuk peserta didik sekolah dasar terbagi menjadi 5. Yang pertama, konseptual sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Stimulus atau isu yang dibahas dapat diambil dari permasalahan yang nyata ditemukan dalam kehidupan sekitar peserta didik, menyesuaikan dengan lokasi daerah serta memilih isu yang berkembang. Misalnya pada tahun kemarin terdapat terdapat daerah-daerah yang terkena pandemi COVID-19, khususnya Indonesia. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan. Langkah yang disajikan pada aktivitas sains diharapkan mampu meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang sudah selaras dengan pembelajaran abad 21, beragam aktivitas yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan profil pelajar yang literal, khususnya dalam sains, dapat dilakukan melalui pendidikan saintifik. Langkah dalam pendekatan saintifik dikenal dengan istilah 5M, yakni mengerti, menanya,
mencoba menalar dan mengomunikasikannya agar tercapai tujuan pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian yang keempat yaitu holistik dan terintegrasi holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi sains lainnya, yaitu pembelajaran sains yang optimal terjadi jika peserta didik diarahkan untuk mencari tahu melalui serangkaian proses penemuan sehingga membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dalam modul literasi sains. Kemudian yang kelima yaitu kolaboratif dan partisipatif diperlukan dukungan kerjasama dan partisipasi yang baik dari warga, sekolah, dan orang tua dalam melaksanakan aktivitas sains agar dapat kerja dengan optimal. Segitu saja pemaparan materi dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Lisnawati dengan NPM 215060073. Di sini saya selaku pemateri kedua yang akan memaparkan materi mengenai tujuan literasi sains dan kecakapan literasi sains. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah tujuan literasi sains. Menurut Kusuma dalam Pertiwi, Atanti dan Ismawati 2019, dalam jurnal Reni Kristiawati menyebutkan bahwa tujuan seorang pendidik mengembangkan literasi sains peserta didiknya untuk meningkatkan yang pertama, pengetahuan dan penyelidikan ilmu pengetahuan alam. Lalu yang kedua, kosakata lisan dan tertulis yang diperlukan untuk memahami dan berkomunikasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, hubungan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya literasi sains dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan yang harus dicapai, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ilmiah dan proses yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat di era digital. Yang kedua, kemampuan mencari atau menentukan jawaban pertanyaan yang berasal dari rasa ingin tahu yang berhubungan dengan pengalaman sehari-hari. Yang ketiga, memiliki kemampuan menjelaskan dan memprediksi fenomena. Dan yang keempat, dapat menarik kesimpulan dan argumen. Materi yang selanjutnya ada kecakapan literasi sains. Dalam Forum Ekonomi Dunia tahun 2015, yang dapat dilihat pada jurnal karya Deti Nudiati, terdapat 6 literasi dasar yang merupakan kecakapan hidup abad 21 yang wajib dikuasai oleh generasi muda seperti mahasiswa. Literasi tersebut mencakup literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewarganegaraan. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Pada kecakapan ini, mahasiswa diukur kecakapannya dalam membaca, menulis, dan mencari informasi baik melalui penggunaan fasilitas fisik maupun digital. Yang kedua, literasi numerasi. Ialah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk. Contohnya, grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, untuk mengambil keputusan. Pada kecakapan ini, mahasiswa diukur implementasi literasi numerasinya, baik melalui penggunaan fasilitas fisik maupun digital. Yang ketiga, literasi sains merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah,
serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu terkait sains. Pada kecakapan ini, mahasiswa diukur implementasi literasi sains, baik melalui penggunaan fasilitas fisik maupun digital. Yang keempat, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kecakapan ini, mahasiswa diukur implementasi literasi digitalnya baik melalui penggunaan fasilitas fisik maupun digital. Yang kelima adalah literasi budaya dan kewarganegaraan, merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia. Pada kecakapan ini, mahasiswa diukur implementasi literasi budaya dan kewarganegaraannya baik melalui penggunaan fasilitas fisik maupun digital. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Velia Margareti Vera Septia Diaksa dengan NPM 215060071. Di sini saya sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan mengenai integrasi literasi sains. Keterkaitan pembelajaran sains dengan literasi sains dapat dilihat dari 2 langkah, yaitu yang pertama ada pembelajaran sains memperjelas literasi sains yang dikaitkan secara umum. Lalu yang kedua ada pembelajaran sains membantu sains lebih bernilai. Implementasi pembelajaran sains melibatkan proses integrasi yang meliputi konten materi, proses, dan keterampilan. Muatan integrasi harus dilakukan secara utuh melalui proses pembelajaran melalui metode, kesiapan guru, aktivitas percobaan, sarana dan prasarana. Menurut Herald tahun 2010. Sementara menurut Hewitt et al. Pada tahun 2006 mendefinisikan IPA sebagai bentuk keterpaduan dari bidang biologi, fisika, kimia, dan di biologi yang dikaitkan melalui masing-masing konsep yang terkandung pada masing-masing bidang. Penyajian dilakukan melalui tema umum dan membahas berbagai topik permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada pendapat yang senada oleh Triano pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa implementasi pembelajaran sains harus menekankan aspek konspektual dan berbasis pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep atau tema yang dibahas meliputi aspek biologi, fisika, dan kimia. Misalnya mengangkat tema tentang lingkungan. Pembahasan harus memuat biologi atau makhluk hidup dan proses kehidupan. Lalu kimia mengenai materi dan sifatnya, dan fisika mengenai energi dan perubahannya. Baik, untuk yang selanjutnya, dalam jurnal karya Risya Pratama disebutkan bahwa Martins pada tahun 1991 mengintegrasikan suatu variabel dalam pembelajaran sains melalui beberapa cara, yaitu yang pertama dalam buku teks sains, persoalan literasi dimasukkan dan dijadikan isu yang akan membantu peserta didik mempertimbangkannya. Lalu yang kedua, dalam materi sains, isu tentang sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat dimasukkan sehingga peserta didik sadar akan isu tersebut. Dan yang ketiga, guru IPA perlu disadarkan akan pentingnya komponen sains, kemudian dapat mengajarkan di kelas. Dalam melakukan integrasi, perlu memperhatikan indikator-indikator literasi sains. Tetap dalam jurnal kayak Risya Pratama dituliskan bahwa menurut Miller tahun 2004, literasi sains dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu pemahaman tentang kewarganegaraan, praktis, dan budaya
yang kesemuanya saling melengkapi sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang holistik. Baik, selanjutnya sementara untuk aspek proses sains menurut Schwab pada tahun 2009 menjelaskan ada beberapa indikator, yakni yang pertama menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena sains. Lalu yang kedua memahami investigasi ilmiah. Lalu yang ketiga menginterpretasikan dan menyimpulkan berdasarkan bukti ilmiah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap materi untuk menstimulus kemampuan peserta didik agar proses pemahaman terhadap kajian ilmiah dapat terwujud. Proses saintifik berupa mencari, menafsirkan, dan menganalisis fakta atau data adalah wujud aktivitas yang berpotensi dalam melatih literasi sains peserta didik. Integrasi literasi sains dalam mata pelajaran IPA adalah variabel penting yang harus mulai dipersiapkan. Guru mata pelajaran IPA kiranya dapat berpikir tentang aktivitas yang dapat memunculkan literasi sains untuk setiap kelompok kompetisi yang akan dicapai. Hal ini dikarenakan dalam muatan materi IPA keseluruhannya harus dapat mengintegrasikan literasi sains. Untuk itu, literasi sains menjadi sesuatu yang sangat penting dan bukan hanya sekedar efek samping dari suatu pembelajaran sains di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Velia atas pemaparannya mengenai integrasi sains itu seperti apa, atau integrasi literasi sains itu seperti apa. Materi selanjutnya ini mengenai melek literasi sains. Literasi sains ini tuh lebih memfokuskan pada membangun pengetahuan siswa untuk bisa menggunakan konsep sains secara bermakna, berpikir secara kritis, dan membuat keputusan-keputusan yang seimbang dan memadai terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan para siswa. Namun ternyata masih banyak dijumpai bahwa praktek pembelajaran sains ini masih minim, atau dorongan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan siswa ini masih belum dilakukan secara aktif dalam masyarakat. Literasi sains ini menyatakan bahwa seseorang dapat mengidentifikasi isu nasional maupun secara lokal gitu ya. Masyarakat yang memiliki rasa berliterasi akan mampu mengevaluasi kualitas informasi sains dengan dasar sumber dan metode yang digunakan untuk itu. Dalam dunia pendidikan sendiri, pengembangan peserta didik untuk menjadi seorang literat ini adalah mutlak adanya, baik dalam penguasaan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dengan penguasaan ketiga domain ini, maka tujuan pendidikan ini dapat mencapai ideal seseorang yang mengikuti program pendidikan untuk memiliki kemampuan dan menerapkannya di lingkungan masyarakat. Pengukuran hasil dari literasi sains ini tuh ternyata sangat penting. Karena apa? Karena untuk mengetahui nih sejauh mana kemelekan siswa terhadap konsep-konsep sains yang telah dipelajari. Namun, hasil literasi sains ini di Indonesia dalam studi internasional berlaku secara umum, karena dengan mengingat keberagaman dan kekurangannya dalam mencapai tingkat literasi sains siswa, dan kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan yang disesuaikan dengan daerah serta spesifikasi pelajaran sains. Maka dengan itu perlu dikembangkan kembali instrumen literasi untuk digunakan dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Materi yang terakhir ini adalah strategi literasi sains dalam pembelajaran. Di sini ada 3 strategi yang bisa atau yang dapat dilakukan dalam pembelajaran keterkaitan mengenai literasi sains. Yang pertama adalah strategi kegiatan literasi tahap pembiasaan. Pada tahap pembiasaan ini bisa dilakukan, yang pertama adalah melaksanakan kegiatan membaca 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai dengan bahan bacaan selain buku pelajaran, bisa dongeng, novel, dan lain-lain. Mengapa begitu? Karena dengan salah satu cara ini itu dapat menumbuhkan rasa kebiasaan membaca pada siswa terlebih dahulu. Lalu yang kedua adanya membuat
membuat pojok bacaan di setiap kelas dengan buku bacaan di luar buku pelajaran. Jadi di karya-karya atau buku-buku bacaan siswa bisa ditempel di pojok bacaan agar secara perlahan ini akan menciptakan sebuah budaya membaca di kelas sehingga minat baca peserta didik ini menjadi lebih meningkat. Lalu yang ketiga ada menciptakan lingkungan yang kaya dengan teks. Lingkungan yang kaya dengan teks ini misalnya dengan membuat poster di lingkungan sekolah, majalah dinding, dan menampilkan hasil karya peserta didik di pojok baca kelas tadi atau di mading sekolah. Selain itu ada juga strategi literasi tahap pengembangan. Tidak jauh berbeda dengan tahap pembiasaan. Pada tahap pengembangan ini yang pertama adalah mengadakan jam wajib berkunjung ke perpustakaan. Jadi dengan kegiatan membaca di perpustakaan, berdiskusi, membuat resume, meminjam buku dan lain-lain ini dapat membuat rasa ketertarikan terhadap buku bagi peserta didik gitu, sehingga meningkatkan minat dari membaca peserta didik. Lalu yang keduanya adalah melakukan pengembangan pada kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi tidak jauh berbeda, hanya urutannya saja yang berbeda gitu. Yang mungkin yang pembiasaan tadi membaca 15 menit dulu, tetapi yang pengembangan ini adalah adanya jam khusus ke perpustakaan. Ya sama dengan pembiasaan bahwa dengan membaca, adanya kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran ini akan menjadi sebuah budaya dan meningkatkan minat membaca peserta didik. Lalu yang ketiga ada mengadakan kegiatan majalah dinding yang dibuat dan dikelola langsung oleh peserta didik. Nah, jadi kreasi karya gitu ya dari peserta didik ini dapat dituangkan di majalah dinding sekolah sehingga siswa akan merasa lebih terapresiasi ketika hasil bacaannya, hasil karyanya ini bisa dipajang dan dilihat oleh banyak orang gitu. Lalu yang keempat mengadakan kegiatan pengembangan literasi lain. Nah, kalau kegiatan pengembangan ini bisa dengan lomba-lomba menulis puisi, menulis cerpen, poster, dan lain-lain gitu. Nah, strategi yang terakhir adalah strategi kegiatan literasi tahap pembelajaran. Pada tahap pembelajaran ini yang pertama adalah pada setiap pembelajaran ada kegiatan membaca di awal, tengah, atau menjelang akhir pembelajaran. Lalu gunanya untuk apa gitu ya? Kegiatan ini akan membuat siswa itu lebih memahami materi pembelajaran yang diberikan, karena dengan begitu siswa memiliki pembiasaan membaca ketika belajar di rumah atau dengan di awal kelas, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Lalu yang kedua adalah melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi. Nah, meningkatkan literasi dengan media yang berbeda, bisa dengan LCD, lalu video, atau buku gambar, sehingga bervariasi, tidak monoton, sehingga siswa pun akan berpikir bahwa tidak membosankan ya membaca buku, tidak perlu di buku. Ternyata kegiatan literasi sains ini bisa dilakukan tanpa buku, yaitu video digital dan berbagai media lainnya. Lalu yang ketiga adalah melakukan pembelajaran di perpustakaan pada saat-saat tertentu, baik secara periodik maupun secara insidental. Kegunaannya, keuntungannya juga sama, agar siswa itu merasa dekat dengan buku sehingga minat dari membaca dan mencari tahu tentang literasi ini lebih besar lagi, meningkatkan kemampuan literat siswa lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi. Sebelum saya menutup ini, saya akan membaca kesimpulan dari materi pada video kali ini. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakter sains,
kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains gitu ya. Melek literasi ini dapat dinyatakan sebagai bentuk pengukuran hasil dari literasi sains sejauh mana nih pengetahuan peserta didik terhadap konsep-konsep sains yang telah dipelajarinya, dapat mengidentifikasi isu nasional ataupun lokal, dan mampu mengevaluasi kualitas informasi sains dengan dasar sumber dan metode yang digunakan untuk saat itu. Literasi sains ini lebih memfokuskan dan pada membangun pengetahuan siswa untuk menggunakan konsep sains secara bermakna, berpikir secara kritis, dan membuat keputusan-keputusan yang seimbang dan memadai terhadap permasalahan yang memiliki relevan terhadap kehidupan siswa. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran literasi di sekolah itu dengan tahap pembelajaran, pengembangan, dan pembiasaan. Sekian video pembelajaran dari kelompok 1. Semoga ilmu kami bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.